Selamat pagi, sahabat Ragam. Semoga keceriaan senantiasa menyertai Anda sepanjang hari. Kali ini Ragam Indonesia akan menyuguhkan beberapa sajian kuliner Nusantara yang menggugah selera, serta tak ketinggalan beberapa lokasi wisata alam Indonesia yang wajib Anda kunjungi. Berikut informasinya untuk Anda. Sahabat Ragam, kuliner Nusantara pertama yang akan disuguhkan kepada Anda berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kuliner ini dikenal dengan sebutan rujak soto. Rujak soto merupakan salah satu kuliner favorit masyarakat Banyuwangi. Dinamakan rujak soto karena kuliner yang satu ini merupakan penggabungan antara rujak dan soto. Karena penggabungan dua kuliner inilah yang membuat rujak soto memiliki cita rasa yang unik. Nah, seperti inilah proses pembuatan rujak soto. Pertama, siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti garam, cabai, kacang goreng, petis, pisang batu, bawang goreng, kecap manis, lontong, timun, tempe, tahu, dan sayuran yang telah direbus. Setelah bahan-bahan siap, terlebih dahulu haluskan bumbu-bumbu. Kemudian campurkan dengan isiannya seperti lontong, timun, tempe, tahu, dan sayuran lainnya. Aduk hingga merata dan tuangkan kuah soto. Sahabat, kuah soto ini biasanya berisi aneka potongan daging ataupun jeroan. Rujak soto pun siap untuk dinikmati. Perpaduan antara bumbu kacang dengan kuah soto menghasilkan sensasi rasa yang unik. Ditambah lagi dengan rasa khas dari pisang batu. Sedap. Untuk mencicipi rujak soto ini, sahabat hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp15.000. Jadi jika Anda berkunjung ke Banyuwangi, jangan lupa untuk mencicipi kuliner khas Banyuwangi ini ya, sahabat Ragam. Selamat mencicipi. Sahabat Ragam, kuliner selanjutnya berasal dari Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Di sini terdapat lokasi pembuatan otak-otak yang khas, otak-otak tulang. Bahan utama otak-otak tulang menggunakan potongan daging ikan dan tulang lunak ikan. Ikan yang digunakan tak hanya tenggiri, dapat juga menggunakan campuran potongan ikan todak, sebutan masyarakat setempat untuk ikan cucut. Otak-otak tulang memiliki cita rasa pedas dan gurih. Potongan ikan dan tulang lunak yang masih utuh akan menjadi sensasi unik ketika menyantapnya. Harga ditawarkan pun cukup bersahabat, Rp1.000 per bungkus. Untuk Anda yang ingin mencoba membuatnya di rumah, berikut beberapa bahan yang dibutuhkan. Seperti serai dan kunyit yang telah dihaluskan, cabai merah yang telah dihaluskan, rempah yang telah dihaluskan, merica, kelapa sangrai, garam, penyedap, dan gula pasir. Tak hanya itu, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kelapa parut, dan tentunya tulang ikan. Proses pembuatannya pun cukup sederhana. Pertama, peras santan terlebih dulu, kemudian campurkan santan dengan bumbu-bumbu sambil dihaluskan dengan menggunakan blender. Setelah itu campurkan semua bahan, aduk menggunakan tangan hingga merata. Nah, setelah adonan jadi, saatnya proses pembungkusan menggunakan daun rumbia. Setelah itu bakar di atas bara api sekitar 10 menit. Otak-otak tulang pun siap untuk disantap. Nah, jadi jika berkunjung ke Kepulauan Riau, jangan lupa bawa otak-otak sebagai buah tangan ya, sahabat. Sahabat Ragam, kuliner selanjutnya berasal dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kuliner ini dinamakan ayam kagule. Ayam kagule sekilas tak jauh berbeda dengan opor ayam yang sering kita jumpai di Pulau Jawa. Yang membedakan ayam kagule dengan opor ayam adalah penggunaan kelapa yang sudah disangrai dan dihaluskan. Bahan utama ayam kagule antara lain ayam kampung yang sudah dipanggang, daun kedondong, sereh, bawang merah, santan, dan garam. Prosesnya pun cukup sederhana. Campurkan daun kedondong, bawang merah, dan kelapa sangrai yang telah dihaluskan. Campurkan semua bahan ke dalam belanga. Masak kurang lebih selama 20 menit. Setelah mendidih, masukkan santan kental yang telah dicampur irisan bawang merah. Setelah itu, ayam kagule pun siap disantap dengan lapa-lapa. Lapa-lapa menyerupai lontong yang berbahan dasar beras ketan yang telah dibumbui. Ayam kagule menjadi salah satu menu wajib ketika melaksanakan tradisi Haroah atau peringatan Maulid Nabi. Sahabat, selain gurih, tekstur ayam kagule terasa begitu empuk karena ayam yang sudah dipanggang terlebih dahulu. Nah, kurang lengkap rasanya menyantap ayam kagule tanpa ditemani dengan sayur konduru. Sayur khas Muna ini dibuat menggunakan buah konduru. Buah konduru merupakan sejenis buah labu yang bagian luarnya seperti dibalut oleh taburan tepung. Ukuran labunya pun cukup besar,
berwarna hijau pada bagian kulitnya dan putih pada bagian dalamnya. Pembuatan sayur ini pun menggunakan kelapa sangrai yang telah dihaluskan, sehingga cita rasa gurih tercipta pada kuliner yang satu ini. Tak hanya itu, beberapa bahan lain yang digunakan diantaranya bawang merah, serai, kulit ayam, dan santan. Semua bahan dicampur di dalam belanga, masak selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu Anda pun bisa langsung menyantap sayur konduru. Selain nikmat, sayur konduru juga kaya akan antioksidan yang baik bagi kesehatan tubuh. Selamat mencoba! Puas menyantap aneka sajian kuliner Nusantara, sekarang saatnya mencicipi kue tradisional yang ada di tanah air. Kue tradisional pertama yang akan kita cicipi berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kue ini dikenal dengan sebutan kue janda berenang. Kue janda berenang merupakan kue yang terbuat dari tepung maizena yang memiliki isian kacang hijau. Penamaan janda berenang merupakan sebuah kiasan. Janda merupakan kiasan dari bentuk kue yang menarik. Sedangkan berenang diartikan isinya yang berupa dodol kacang hijau yang sedang berenang di dalam adonan tepung maizena yang menutupinya. Sahabat, kue ini mulai muncul sekitar tahun 1970-an. Rasa dari kue janda berenang hampir mirip dengan kue Nagasari. Hanya membedakannya adalah isinya. Kue ini merupakan jajanan pasar yang murah dan banyak dicari oleh masyarakat Sumbawa. Bila Anda ingin mencicipinya, langsung saja datang ke pasar tradisional yang ada di Sumbawa. Dengan harga Rp1.000 per bungkus, Anda dapat menikmati manis dan lezatnya kue janda berenang ini. Sahabat Ragam, kue tradisional yang akan kita sajikan kali ini berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, namanya kue sengkang. Ini merupakan kue yang berwarna kuning dengan isian kacang kenari dan berbentuk menyerupai Candi Borobudur. Sebagian orang bahkan menamakannya kue Borobudur. Sahabat Ragam, kue sengkang sudah tercipta sejak puluhan tahun lalu. Ketika itu hanya kalangan bangsawan dan pejabatlah yang dapat menikmati kue yang satu ini. Namun saat ini siapa saja dapat mencicipinya. Kue yang memiliki rasa manis dan sedikit rasa gurih ini dijual dengan harga Rp1.000 per buah. Nah, untuk Anda yang berkunjung ke Selayar, kue ini sangat cocok dijadikan buah tangan untuk sanak saudara. Jika Anda ingin membelinya, bisa langsung datang ke pusat pembuatan kue sengkang di Dusun Padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, mau tahu seperti apa proses pembuatannya? Silakan disimak ya, sahabat Ragam. Proses pembuatannya cukup unik karena alat panggang yang digunakan masih sederhana, yakni palako. Palako merupakan pemanggang sederhana yang terbuat dari tanah liat dengan alas terbuat dari perunggu. Bahan-bahan yang digunakan pun mudah ditemui di pasaran seperti tepung beras, tepung terigu, telur, gula pasir, mentega, dan vanili. Tak lupa bahan untuk isiannya yakni kacang kenari. Setelah bahan-bahan siap, saatnya kita membuat kue sengkang, sahabat Ragam. Pertama-tama masukkan telur dengan gula pasir lalu kocok hingga mengembang. Setelah itu masukkan mentega, tepung beras, terigu, dan vanili. Kemudian aduk lagi hingga seluruh bahan tercampur merata. Setelah adonan menjadi kalis, saatnya membentuk menjadi bulat-bulat. Tak lupa masukkan isian kacang kenari ke dalam adonan tadi, lalu masukkan ke dalam cetakan. Proses selanjutnya, keluarkan adonan dari cetakan sambil dipukul-pukul perlahan agar adonan keluar dengan bentuk yang menyerupai candi. Lakukan hal tersebut secara berulang hingga adonan habis. Nah, tahap selanjutnya oles bagian luar dengan kuning telur untuk kemudian dipanggang di atas tungku. Panggang kurang lebih selama 20 menit, setelah itu kue sengkang alias kue Borobudur pun siap untuk dinikmati bersama-sama. Sahabat Ragam, ketika berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan, Anda harus mencicipi kue tradisional yang satu ini. Dikenal dengan nama kue 8 jam. Dinamakan kue 8 jam karena proses pembuatan kue ini memakan waktu hingga 8 jam lamanya. Masyarakat percaya jika dalam proses pengukusan atau mematangkan adonan tidak sampai 8 jam, kue pun tidak akan jadi atau bisa dikatakan gagal. Kue dengan cita rasa manis ini memiliki tekstur yang lembut ketika dikunyah. Kue tradisional yang satu ini pun merupakan kue yang wajib disajikan ketika Hari Raya Idul Fitri tiba. Selain itu, kue ini pun biasanya menjadi hantaran ketika prosesi lamaran. Sahabat Ragam, waktu pengukusan yang cukup lama menyebabkan kue ini berubah warna menjadi coklat. Beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue 8 jam adalah susu, telur, mentega, dan gula pasir.
Prosesnya pun cukup mudah, walaupun memakan waktu lama. Hanya dengan mengaduk semua bahan menjadi satu kesatuan adonan, kemudian dimasukkan ke wadah cetakan dan terakhir pengukusan. Biasanya harga kue 8 jam ini dijual per loyang sekitar Rp100.000, tergantung besar kecil ukuran loyang. Jika Anda berkunjung ke Riau, jangan lupa mencicipi kue tradisional yang satu ini. Dikenal dengan sebutan bolu kemojo, kue ini berbentuk seperti bunga Kamboja. Untuk membuat kue khas Riau yang satu ini cukup sederhana. Anda hanya perlu menyiapkan beberapa bahan seperti telur, terigu, garam, gula pasir, perasan daun pandan, dan santan. Setelah bahan-bahan siap, sekarang saatnya proses pembuatan. Pertama, masukkan telur satu persatu, lalu masukkan garam, gula, aduk menggunakan mesin pengaduk atau mixer. Setelah itu, masukkan tepung terigu, santan, dan perasan daun pandan. Aduk hingga merata. Proses pengadukan ini berlangsung selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Nah, setelah semua bahan tercampur sempurna, saatnya proses pencetakan. Olesi minyak sebelum adonan dituangkan ke dalam loyang. Ini berfungsi agar kue tidak lengket pada loyang ketika diangkat. Setelah satu persatu adonan masuk ke dalam loyang, proses pemanggangan pun siap dilakukan. Panggang selama kurang lebih 40 menit pada suhu 150 derajat pada 20 menit pertama dan 200 derajat untuk 20 menit berikutnya. Nah, setelah itu bolu kemojo pun siap untuk dipasarkan. Untuk membeli dan melihat proses pembuatan bolu khas Riau ini, Anda bisa datang ke Jalan Ahmad Yani 2 nomor 1A Pekanbaru, Riau. Bolu kemojo dijual seharga Rp12.000 untuk 10 bolu kemojo yang berukuran kecil, sementara yang berukuran besar dijual Rp12.000 per buahnya. Kue khas Riau yang satu ini memiliki tekstur yang sangat lembut dan rasa yang manis, sehingga sangat cocok dinikmati sebagai teman minum teh ataupun kopi. Selamat mencicipi! Sahabat, setelah puas mencicipi beragam kuliner khas Nusantara dan kue tradisional, kini Ragam Indonesia akan mengajak Anda menuju ke berbagai tempat wisata di tanah air yang wajib untuk Anda kunjungi. Sahabat, lokasi wisata pertama yang akan kita kunjungi kali ini berlokasi di Sumatera Utara. Dikenal dengan sebutan Taman Eden 100. Taman Eden 100 merupakan hutan tropis seluas 40 hektar milik keluarga yang dikelola bersama dan dibuka untuk umum. Taman Eden 100 terletak di Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Samosir. Sahabat, setibanya di sini, udara segar langsung menyambut kedatangan. Sejauh mata memandang, rimbun pepohonan menghiasi pemandangan. Sepanjang jalan kita dapat menjumpai label nama yang tertempel di pepohonan. Ternyata, label nama tersebut merupakan nama orang atau instansi yang mendonasikan pohon tersebut untuk kelestarian alam. Anda pun juga dapat mendonasikan aneka jenis pohon dan menanamnya sendiri. Nah, sahabat, untuk Anda yang ingin mendonasikan pohon, terdapat pilihan dengan harga mulai dari Rp100 hingga Rp300.000. Selain itu, di sini Anda dapat memetik stroberi langsung dari kebunnya. Karena stroberi di sini ditanam secara organik, jadi aman jika dikonsumsi langsung. Wah, seru ya! Jadi jika berkunjung ke Sumatera Utara, jangan lupa berkunjung ke Taman Eden 100 ya, sahabat. Selamat berkunjung! Dari Sumatera kita bergeser ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Di sini kita akan mengunjungi salah satu pulau unik. Pulau ini dianggap unik karena hanya ditempati oleh ratusan kera ekor panjang. Pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Kembang ini terletak di tengah Sungai Barito, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pulau yang merupakan sebuah delta ini terletak di sebelah barat kota Banjarmasin. Pulau Kembang ditetapkan sebagai hutan wisata berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian. Sahabat Ragam, dinamakan Pulau Kembang karena pada awal mulanya masyarakat datang ke sini membawa kembang untuk berziarah. Dalam kawasan hutannya terdapat altar yang biasanya diperuntukkan sebagai tempat sesaji bagi penjaga Pulau Kembang yang dilambangkan dengan 2 buah arca berwujud kera putih Hanoman.
Untuk menikmati pemandangan di sekitar Pulau Kembang, Anda cukup dengan berjalan kaki ditemani pawang setempat. Karena jika tidak ditemani, bisa-bisa Anda akan dijahili oleh kera ekor panjang yang ada di sini. Namun jangan khawatir, kera di sini cukup bersahabat asal kita tidak mengganggu mereka. Bahkan keberadaan kera ekor panjang di sini dapat menjadi daya tarik tersendiri. Kita dapat memberi makan kera dari jarak dekat. Butuh keberanian ekstra untuk melakukan hal ini, karena bisa-bisa kera pun akan naik di bahu Anda. Namun hal ini dijamin akan menambah keseruan liburan Anda di sini. Selain dengan menggunakan kacang, biasanya kumpulan kera ini akan datang jika dipanggil pawangnya. Harga tiket masuknya pun hanya Rp5.000 untuk wisatawan lokal. Sedangkan wisatawan asing dibanderol dengan harga Rp25.000. Untuk tiba di pulau yang dihuni oleh ratusan ekor kera ini, Anda harus menyewa perahu bermesin atau dikenal dengan sebutan klotok oleh masyarakat setempat. Wah, seru ya! Sahabat, wisata alam yang terakhir kita kunjungi berada di utara Kalimantan, tepatnya di kota Tarakan. Sahabat, kurang lengkap rasanya jika berada di Tarakan tanpa mengunjungi hutan bakau ini. Hutan bakau di Tarakan bukan hanya sebatas hutan yang dikelilingi pohon bakau. Namun di hutan bakau ini Anda pun dapat menjumpai fauna khas Tarakan. Tahukah Anda, fauna khas Tarakan ini pasti pernah Anda jumpai di salah satu tempat hiburan yang ada di utara Jakarta. Fauna yang memiliki hidung panjang dan besar ini dikenal dengan nama bekantan. Bekantan memiliki nama latin Nasalis larvatus, memiliki ciri yang cukup berbeda pada bekantan jantan dan betina. Jika bekantan jantan memiliki hidung yang panjang dan besar, lain hal dengan bekantan betina yang hanya memiliki hidung yang berukuran kecil. Sahabat Ragam, bekantan oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan monyet Belanda. Hewan yang satu ini ditarakan berada pada sebuah wadah konservasi alam atau dikenal dengan sebutan kawasan konservasi mangrove dan bekantan. Selain disuguhkan dengan pemandangan puluhan bekantan, mata Anda pun akan dimanjakan dengan suguhan pepohonan mangrove yang sejuk dan indah. Nah, untuk Anda yang ingin melihat bekantan lebih dekat, Anda bisa langsung datang ke Jalan Gajah Mada, Kota Tarakan. Bekantan yang ada di kawasan konservasi ini selain dibiarkan hidup bebas mencari makanan sendiri, namun setiap pagi juga diberi makanan tambahan oleh petugas. Jika beruntung, Anda pun dapat berkesempatan bersama petugas KKMB untuk memberi makanan tambahan untuk kawanan monyet Belanda yang ada di sini. Bekantan merupakan hewan yang hidup berkelompok. Setiap kelompok biasanya dipimpin oleh jantan dewasa dengan beberapa betina. Nah, uniknya karena hidup berkelompok, mereka pun akan bersama-sama mencicipi hidangan yang diberikan petugas. Untuk melihat hewan khas Tarakan lebih dekat, Anda cukup membeli tiket seharga Rp3.000 saja. Jadi tunggu apa lagi untuk mengunjungi tempat yang sejuk, indah, dan kita pun bisa lebih dekat dengan fauna khas Kota Tarakan. Pastikan Anda tetap di Trans 7 karena selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jadi tetap di Ragam Indonesia.